wabarakatuh. Waalaikumsalam, Lia. Oke, bagaimana perasaannya Bu Elis hari ini? Alhamdulillah, rasanya terkondisikan dengan baik. Satu kuat buat bulan Agustus, Bu. Kegiatan yang rapat tapi tetap semangat. Tetap semangat, luar biasa tapi kita membuat kita juga. Oke, Bu Elis, untuk PI 4 kali ini mungkin agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, guys. Ya. Jadi hari ini saya ingin mungkin mengevaluasi perkembangan pembelajaran Bu Elis di kelas. Ya, kemudian nanti akan ada praktek, kan selama ini Bu Elis sudah mempelajari di LMS ya, apa itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan PSP dan budaya positif. Apakah itu sudah dilakukan Bu selama ini di kelas? Iya. Sebetulnya kalau pembelajaran berdiferensi, kemudian PSE dan juga budaya positif itu sebenarnya sudah dilakukan di TK dari tahun ke tahun, tapi mungkin karena lebih kurang dalam hal manajemen penataannya di dalam modul, sehingga terkadang itu kita tidak terpikirkan bahwa itu sebenarnya sudah kita lakukan. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya sudah dilakukan, mungkin baru beberapa tahap, misalkan ya kayak di PS itu ada berapa tahap kemarin? Ada 6 ya kan? Ada 6 diri, manajemen diri dan sebagainya, itu mungkin selama ini sudah dilakukan. Karena tapi ketika kita mengacu pada modul, itu kan ada tahapan-tahapan yang bisa sebenarnya terinclude semua itu bisa masuk. Mungkin sebelumnya hanya 1-2 mungkin kita mengatur modul, kita bisa totalitas buat anak gitu. Oke, jadi nanti tujuan yang kedua saya akan melihat prakteknya Bu Anis dalam pembelajaran diferensiasi, PS maupun budaya positif, yang intinya adalah memenuhi kebutuhan anak. Seperti itu ya Bu Anis ya. Siap. Karena memang pembelajaran itu kan memang fokusnya di anak butuhnya apa sih. Dan saya yakin sekali hari ini Bu Anis sudah sangat siap dengan berbagai hal untuk menyambut anak-anaknya yang luar biasa. Oke, Bu Anis nanti kan jadi kelas berapa nih? Di kelompok B, kelompok TKB. Kalau boleh saya tahu, karakter-karakter anaknya TKB itu seperti apa? Kalau karakternya anak TK kelompok B itu memang secara kemandirian itu sudah mulai ada mulai karena dari kelompok A, tapi kalau di masa transisi seperti ini itu juga masih banyak kelebihan. Jadi di kemandiriannya itu sudah mayoritas, namun ada beberapa yang mungkin perlu dibimbing dalam hal kemandirian. Kemudian terutama masalah konsentrasi belajar, kemudian konsentrasi mendengar, konsentrasi merespon. Nah itu yang kalau dari sisi kognitif secara spesifiknya, kalau jadi bisa menskalakan gitu dari sekian sisi kognitif gitu. Sebenarnya kalau saya menilai anak-anak sisi kognitif di anak TK itu tidak bisa 100% itu sudah merupakan kemampuan yang memang dimiliki oleh anak. Artinya bahwa ini baru tahap perkenalan. Jadi mungkin belum bisa dilihat. Cuman kalau di skala gitu dalam satu kelas kemampuan kognitifnya ya 50-50, mungkin ya sekitar separuh dari anak itu sudah baik dalam pengembangan kognitifnya. Mungkin nanti bisa dikategorikan, mungkin ada yang memang sudah sangat baik dalam membaca dan menulis, kemudian ada kategori sedang, dan mungkin ada yang kategori yang perlu kemudian khusus. Ada nggak mengkategorikan seperti itu? Tidak pernah. Karena memang itu bukan untuk kemampuan membaca, menulis dan berhitung, itu bukan kemampuan yang sangat penting untuk dikembangkan di TK. Jadi itu tidak menjadi skala prioritas untuk ditekankan. Artinya bahwa anak-anak dalam membaca, menulis, berhitung masih dalam proses untuk pengenalan dulu, pengenalan angka, sehingga ketika di situ ada konsep salah dan benar itu tidak merupakan suatu masalah. Dan untuk bisa istilahnya pengamatan terhadap anak atau asesmen itu bukan di hasilnya, tapi lebih di proses pembelajaran anak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang
bukan yang harus bisa memahami angka gitu, tapi lebih ke pengenalan, kemudian mengenang berbagai konsep matematika sederhana, besar, kecil, kemudian tinggi, rendah, sedang, seperti itu. Jadi kalau anak-anak insya Allah bisa semua dan bagus semua selama kita dalam pengajarannya itu enjoy, pasti anak-anak juga akan memahami dia. Oke, untuk modul ajar tentang kemerdekaan, pas momennya gitu. Pas momennya. Nah, ini kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai untuk hari ini ya? Area pengembangan untuk hari ini terutama di pembelajaran berdiferensiasi untuk memberikan istilahnya kesempatan kepada anak bahwa kita dalam modul sudah merancang beberapa variasi kegiatan, namun itu tidak harus, maksudnya anak-anak tidak kita arahkan atau tidak kita paksa untuk mengerjakan, tapi lebih ke memilih mana ya kegiatan yang ingin dilakukan oleh anak, mana yang disukai gitu. Tapi tetap mengacu pada modul-modul yang sekarang dan sebelumnya, bahwa dalam satu hari itu kan kita menggunakan beberapa variasi kegiatan 3 atau lebih gitu kan, tapi di situ tidak harus dikerjakan, hanya yang anak-anak itu memang benar-benar suka, tapi tetap kita arahkan dan kita berikan pengertian bahwa guru punya beberapa variasi kegiatan. Nah, sekiranya anak-anak itu sudah selesai, nah itu tetap kita bimbing untuk memilih kegiatan mana lagi yang mau mereka lakukan. Mungkin ini kalau bisa saya simpulkan terkait dengan pembelajaran kita di awal tadi tentang kemandirian anak, mungkin akan terjawab di sini dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti kita akan lihat bersama-sama, karena di pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bisa memenuhi kebutuhan anak di sini. Karena setiap anak punya keunikan masing-masing, maka ketika kita kasih perlakuan yang berbeda itu nanti bisa mencapai kebutuhan anak tersebut. Kalau dari sisi keterampilan ada nggak yang dicapai? Untuk sisi keterampilan, terutama sisi keterampilan, ya, anak koordinasi antara tangan dan mata, kan setiap hari pasti ada kegiatan seperti itu, tapi tidak semua kan, ada beberapa yang memang kita kondisikan untuk keterampilan motorik anak itu pasti ada. Hari ini juga ada nanti kegiatan menempel, kemudian menjemput dan membuat kolase. Itu keren. Jadi nanti ada sisi keterampilan juga ya Bu yang ditekankan. Kira-kira strateginya bagaimana ini Bu? Apakah sudah dipersiapkan senjata-senjatanya? Strategi jitunya, metode, media, apa saja kalau media sudah disiapkan, karena kalau di TK biasanya dalam 1 minggu itu kita ibu guru sudah berkumpul untuk merancang beberapa media yang kita butuhkan dalam 1 minggu. Nah, kemudian nanti terserah inovasi guru mau disampaikan di hari apa, cuma dalam 1 minggu sudah kita siapkan. Itu yang media. Kemudian kalau strateginya kita sesuaikan dengan kegiatan hari itu, strategi pembelajarannya. Oke. Kalau membuat kelas ini bisa nggak sih disebut dengan project positioning-nya? Ada nggak project khusus yang ini ada tenggang waktu gitu? Harus menyelesaikan selama seminggu ke depan. Hari ini selesai. Kalau simple dan itu mudah, itu langsung bisa selesai. Tapi kalau ada kegiatan yang sifatnya memang agak membutuhkan dengan waktu, karena mungkin butuh beberapa media itu bisa, tapi jarang sekali. Itu biasanya sudah dikonsep untuk bisa dikerjakan saat itu juga. Jadi bisa dikatakan modeling dua ya. Jadi akan memperhatikan bagaimana pembuatan kelas seperti apa dan ini juga. Berarti media-media sudah apa saja Bu medianya untuk membuat kelas bareng-bareng? Hari ini karena mau membuat bendera merah putih, itu banyak beras yang diwarna. Beras warna. Dan hari ini juga ada pengenalan huruf, menempel huruf, kemudian juga pengenalan angka, berhitung dengan
objek nyata karena temanya kemerdekaan itu pakai bendera. Anak-anak menghitung jumlah bendera sesuai dengan angka. Oke. Nah untuk dari sisi berdiferensiasinya nanti seperti apa Bu Mas? Sisi berdiferensinya kan variasi kegiatan yang sudah kita tawarkan kepada anak-anak itu kita tawarkan kepada anak-anak mana yang ingin dilakukan seperti itu. Dan biasanya anak-anak itu kan tergantung dari keterampilannya, keterampilan geraknya juga motoriknya. Sehingga ada beberapa anak yang mungkin hanya bisa menyelesaikan satu saja. Nah itu kan biasanya sudah ada yang tidak mau atau mungkin karena capek dan sebagainya. Tapi ada beberapa anak yang memang aku harus bisa menyelesaikan banyak, aku suka ini yang seperti itu. Kita kondisikan saja. Iya. Tadi sudah kita berbicara tentang area pengembangan, sudah strateginya juga sudah sangat matang sekali nih. Kira-kira siapnya kapan ini untuk saya observasi di kelas? Monggo. Dari ini juga ya Bu ya? Bisa. Kita lanjutkan kalau begitu Bu. Oke untuk observasi kali ini saya rasa cukup Bu. Kita langsung terus ke kelas deh. Oke sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan. Dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat jepit, jepit, jepit. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat tinggi, tinggi, tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi buat telinga. Kelinci, lepas. Iya, kelinci boleh kembali lagi. Mas Fadli boleh duduk di sini saja, saya mau balik. Kalau mungkin ya, nggak apa ya. Ku siap berdoa, berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Mas Arsa bisa sedikit saya. Mas bisa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana yang pintar ini? Ar-Rahmanir-Rahim. Luar biasa suaranya bagus. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina ajma'in. Pinten Mbak Kaya. Semuanya diangkat. Bismillah. Doa. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa ilman nafi'an, dan ilmu yang manfaat, wa amalan. Oh, Mbak Kaila yang pintar hari ini juara satu. Amin ya Allah. Kabul. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, bertepuk tangan, bertepuk tangan, lalu melompat. Iya, sekarang banyak. Ditulis ya. Antum saya semua. Ini mana yang masih sama? T-A-M-A, nama yang sama kita kasih sama. T.
juga dan senang sekali anak-anak juga senang semua. Oke. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi ibu. Sehari ini kita akan berbagai aktivitas. Tadi Putra observasinya menyampaikan semuanya terkait area pengembangan ini capai oleh anak sampai berbagai strategi yang sudah dipersiapkan. Nah, ayo kita refleksi bersama-sama menurut Bu Anis, area pengembangan yang ingin Bu Anis buka secara keseluruhan sudah, mungkin ada beberapa 1-2 anak mungkin yang memang ada beberapa masalah, entah itu capek atau beban sehingga belum melakukan kegiatan itu. Tapi secara keseluruhan yang penting anak-anak di situ senang dan beberapa area yang sudah disediakan oleh guru itu sudah mampu mengakomodir aktivitas belajar anak-anak hari ini. Kalau saya lihat tadi temanya sebenarnya adalah bendera ya Bu ya, tapi ini Bu Anis menyelipkan sisi kognitif di situ. Apa saja sih yang diselipkan dari pembelajaran? Kalau sisi kognitif anak-anak menghitung bendera, objek bendera secara langsung, memasukkan bendera ke dalam gelas sesuai dengan angkanya itu yang kognitifnya atau matematikanya di situ. Oke, kira-kira ada kendala atau hambatan di lapangan terkait dengan anak-anak yang 18 tadi? Ya. Apakah semuanya bisa menyelesaikan keseluruhan rangkaian? Kalau secara keseluruhan pasti ada 1-2 yang tidak dilakukan oleh anak-anak karena gini tadi, karena mungkin anak-anak memang tidak suka dengan kegiatan tersebut atau mungkin karena sudah capek, tapi setiap anak pasti dia ada yang disukai dari kegiatan itu sehingga tetap ada yang dilakukan dengan baik. Oke, kira-kira kalau diskalakan di mobil, diskalakan pencapaian panjang yang ingin dicapai oleh anak dari skala 1 sampai 10 kira-kira Skala berapa ya? 8 mungkin. untuk rencana tindak lanjut ke Rencana tindak lanjut ke depan untuk pembelajaran berdiferensiasi terutama memang karena kita membutuhkan banyak variasi sehingga persiapan mungkin ya, persiapan media, kemudian juga pendampingan terhadap anak-anak yang lebih intens sehingga anak-anak ini terdampingi semuanya secara keseluruhan dan mereka terarahkan gitu deh. Mau apa diarahkan mana kegiatan yang disukai. Oke, tadi kebetulan saya melaksanakan penyusunan catatan guru berbagai dengan catatan. Ini adalah nilai yang optimal itu adalah 4, kemudian sisi yang belum optimal itu ada 1, 2, dan 3. Tentunya walaupun kita sebagai guru di awal sudah strateginya matang sekali, medianya juga dengan berbagai macam variatif. Terkadang ketika kita aplikasi dalam pembelajaran itu ada sesuatu yang ketinggalan. Iya betul. Apa yang menurut Bu Anis ketinggalan atau yang tidak tersampaikan mungkin? Mungkin ini kegiatan yang sifatnya ice breaking yang lebih menyemangati anak-anak ini sebenarnya masih kurang. Kemudian juga karena begitu banyak anak maka akan sulit juga mengidentifikasi kegiatan mana yang sudah dilakukan atau yang belum. Itu mungkin yang perlu. Ya, saya apresiasi sekali kalian balik ya untuk penataan ruangan luar biasa menurut saya. Jadi ada posisi tengah di mana anak-anak itu intens kita berbicara bersama, dekat kemudian ditata sesuai dengan waktunya masing-masing. Ini sangat membutuhkan dari banyak diferensiasi. Kemudian sudah terjadi komunikasi dua arah antara siswa dengan guru, tadi sudah sangat luar biasa banget. Terus di bagian pas
pengembangan PSE itu kadang-kadang memang tidak bisa, maksudnya tidak perlu dimasukkan, tapi di kondisi-kondisi tertentu itu kita bisa menyelipkan kemampuan PSE dikembangkan di situ di kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan anak. Kira-kira dari segi pembelajaran restitusi tadi sudah dilakukan? Restitusi belum, untuk biasanya kan memang setelah pembelajaran atau mungkin secara langsung, tapi karena mungkin tadi prosesnya harus terselesaikan dulu. Biasanya itu di waktu senggang anak-anak sedang bermain itu kita ingatkan kemarin tidak harus waktu itu Akan tidak lanjut nanti dilakukan ya? ya insya Allah. Oke, soalnya tadi kan persoalan siswanya juga luar biasa banyak kalau kita memang dan proses pembelajarannya lagi berlangsung di bawah kereta. Jadi ketika kita saya paham ketika Bu ini nanti akan fokus di satu saja ya, nanti akan bisa di bagian akhir gitu. Terus untuk di tujuan pembelajaran tadi apakah kami lakukan kira-kira? Tujuan pembelajaran secara keseluruhan bahwa hanya menyampaikan topik-topik saja biasanya. Topik-topik yang hari ini sudah kita bahas dan kegiatan-kegiatan yang hari ini akan kita lakukan tentang apa gitu. Tujuan sampai cara kerja itu sebenarnya harus kita rinci bahwa tujuan pelajaran hari ini anak-anak harus disampaikan. Ya, keseluruhan sudah sangat luar biasa berarti. Berarti nanti untuk bagian teknis bisa dilakukan di tindak lanjut ya. Oke, serangkaian atas sudah kita lakukan Bu Andi sekarang. Dan tadi kan ada beberapa yang harus tidak lanjuti terus ya mama bagian anak-anak yang kemarin sama-sama dan sebagainya nanti tidak kira-kira biar tadi yang dari skalanya Bu Andi dengan skala 8 ke 10 nanti perjalanan kapan tidak lanjut? Tidak lanjutnya Radiasi keluar minggu depan, karena ini hari-harinya sangat sibuk sekali dengan kegiatan. Agustus nanti mungkin bisa lebih fokus setelah kegiatan Agustus September lah. untuk tindak lanjut restitusi tadi kira-kira sakit nggih di Siap September nanti mungkin siap. Buat COVID kan kita bersama. Siap. Kemudian oke, dan ke depan dari sekarang saya akan memantau juga lewat WhatsApp mungkin itu saja teman dari diri saya. Cuman kalau kita dinilai hari ini adalah 95%.